Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini saya akan bercerita tentang sepasang kekasih yang keduanya merupakan profesor dari Dartmouth College menjadi korban pembunuhan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar bagi para penyelidik dan dikenal sebagai kasus Ivy League. Apa yang menjadi motif pelaku kejahatan ini? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Kisah ini dimulai di Etna, sebuah kota kecil yang terletak di dalam kota Hanover. Lokasinya berada di sisi barat New Hampshire di lembah sungai Connecticut. Sungai itu memisahkan negara bagian Vermont dan New Hampshire. Di tempat ini juga berdiri Dartmouth College yang termasuk dalam Ivy League. Ivy League adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari 8 universitas Amerika Serikat yang dikenal dengan kesempurnaan akademis dan elitismenya. Dartmouth didirikan pada tahun 1769 oleh lulusan Yale, Eliezer Wheelock. Ini adalah salah satu lembaga pendidikan swasta tertua di Amerika Serikat yang didirikan sebelum Revolusi Amerika. Sekitar pukul 6:30 sore pada tanggal 27 Januari tahun 2001, Roxana Verona tiba di rumah Half dan Susan Zentop untuk makan malam. Roxana dan pasangan Zentop ini sama-sama bekerja di Dartmouth College. Jadi mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Half Zentop yang berusia 62 tahun adalah seorang profesor ilmu bumi dan geologi, sedangkan Susan, istrinya yang berusia 55 tahun, adalah ketua Departemen Studi Jerman dan mengajar sastra bandingan. Keduanya telah bekerja di Dartmouth sejak pertengahan tahun 1970-an dan sangat dihargai serta disukai. Roxana mungkin sedikit bingung saat dia tiba, karena Zentop tidak juga membukakan pintu. Rumah juga terlihat sepi, lalu Roxana masuk ke rumah dan memanggil pasangan itu. Saat memasuki ruang studi, dia menemukan ruangan berantakan, dan dia melihat tubuh Half dan Susan tergeletak di lantai penuh genangan darah. Roxana segera pergi dan menuju ke rumah tetangga terdekatnya di Truscott Road, tepatnya di rumah McCallum. Dalam waktu 7 menit, petugas dari Departemen Kepolisian Hanover tiba di kediaman Zentop. Saat sedang menyelidiki, kondisi rumah tampak baik-baik saja, tidak tampak seperti habis terjadi pertengkaran. Barang-barang juga tak ada yang hilang, padahal rumah itu penuh dengan koleksi barang-barang antik. Namun saat memasuki ruangan studi, barulah ditemukan barang-barang yang berantakan dan mereka menemukan pasangan itu. Pada awalnya, para penyelidik berpikir ini adalah kasus bundir. Namun, mereka menyingkirkan kemungkinan itu karena keduanya telah ditusuk berulang kali hingga tewas dan senjata yang digunakan tidak ditemukan. Pembunuhan Zentop adalah kasus pembunuhan ketiga dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun di wilayah Hanover. Saat penyidik memeriksa tempat kejadian, mereka menemukan jejak sepatu berdarah. Detektif Eric Bates membatasi jejak itu dengan potongan kayu sampai unit TKP bisa tiba untuk memproses. Ruang studi kediaman Zentop merupakan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Susan ditemukan tergeletak dekat pintu masuk ruang studi, sementara tubuh Half terletak lebih jauh di dalam ruangan. Ada kursi yang terguling dekat kakinya dan 2 kursi lain diatur di dekat meja. Para penyidik berpikir, tampaknya ada pembicaraan yang mungkin terjadi. Ditemukan juga 2 sarung pisau sepanjang 9 hingga 10 inci di ruangan itu yang mungkin menyimpan senjata pembunuhan. Jejak darah mengarah dari ruang studi ke pintu depan.
Pintu depan tidak terkunci dan tidak ada tanda-tanda dipaksa buka atau dirusak. Apakah Zenteps mengenal penyerangnya? Awalnya, penyidik berteori jika ini mungkin kejahatan karena dendam. Karena tidak menemukan motif pembunuhan tersebut, para penyidik mulai memeriksa bandara lokal, terminal bus, dan perusahaan taksi setempat untuk melihat siapa yang berusaha meninggalkan kota. Satu petugas admin kantor taksi menghubungi polisi. Mereka melaporkan telah menjemput seorang mahasiswa di malam tanggal 27, lalu tengah malamnya dia minta dibawa ke bandara Manchester. Namun, polisi segera mencoret mahasiswa ini karena dia terbang untuk urusan keluarga. Mereka yang mengenal Half Zentrup menggambarkannya sebagai sosok yang sangat ceria dan humoris, sedangkan istrinya Susan digambarkan sebagai orang yang dermawan dan juga baik hati. Half dan Susan berasal dari Jerman dan bertemu di Universitas Stanford pada pertengahan tahun 1960-an. Mereka kemudian menjalin hubungan dan menikah pada tahun 1970-an serta memiliki 2 anak perempuan. Baik Half maupun Susan telah mengajar di Dartmouth sejak tahun 1970-an dan disukai oleh staf maupun mahasiswa. Otopsi menunjukkan bekas luka-luka pada Half dan Susan cocok dengan pisau model tempur taktikal. Susan menderita 11 tusukan dan Half memiliki 10 luka di berbagai bagian tubuhnya. Sebagian besar luka-luka itu terpusat di dada dan wajah. Selain itu, Susan juga memiliki luka sayatan di leher. Untuk mencari jejak sepatu yang pas dengan yang ada di TKP awal, lebih dari 14 pasang alas kaki dikumpulkan dari siapapun yang telah memasuki kediaman Zentrup sejak mereka terakhir kali terlihat. Ini termasuk tetangga, petugas darurat, dokter pemeriksa, dan polisi. Semua 14 pasang tidak cocok setelah diteliti oleh laboratorium forensik, artinya jejak itu diduga adalah milik salah satu pembunuh Zentrup. Polisi mengirim jejak itu ke laboratorium FBI bagian alas kaki untuk mengidentifikasi pola dan menentukan sepatu bot mana yang membuatnya. Jejak tersebut kemudian diidentifikasi sebagai milik sepatu bot hiking kelas atas. Penyidik memulai proses wawancara dengan fakultas dan mahasiswa di kampus Dartmouth. Mereka menemukan bahwa beberapa hari sebelum dibunuh, Half Zentrup berdebat dengan salah satu mahasiswanya. Mahasiswa ini memiliki koleksi pisau yang banyak dan memiliki lecet di dahinya saat penyidik berbicara dengannya. Dia mengklaim memiliki hubungan baik dengan Dr. Zentrup dan perdebatan itu hanya bercanda. Penyidik mampu memverifikasi alibinya dan segera mencoret mahasiswa ini. Penyidik juga mengetahui bahwa Half baru-baru ini diberi posisi lebih tinggi daripada rekan profesornya. Secara kebetulan, rekan profesor ini sudah meninggalkan daerah itu tak lama setelah pembunuhan. Jadi polisi melacaknya karena dia telah pindah ke barat. Penyidik menahan mobilnya setelah menemukan apa yang tampak seperti noda darah di bagasi. Ternyata itu hanya sisa sup yang tumpah. Profesor ini pun juga segera dicoret dari daftar tersangka. Sayangnya, penyidik kembali ke titik nol dalam mencari tersangka. Mereka menemukan bahwa Zentrup tampaknya tidak memiliki musuh. Kemudian fokus mereka beralih ke senjata pembunuhan. Ada 2 sarung pisau ditemukan di tempat kejadian. Mereka ingin menemukan jenis pisau apa yang cocok dengan sarung itu dan mencari tahu siapa yang membelinya. Penyidik menemukan bahwa itu adalah jenis pisau yang digunakan oleh militer atau polisi. Lebih dari 5.000 pisau harus dilacak. Karena jumlahnya yang sangat banyak, Brian Fitzel dari kantor FBI Bedford, New Hampshire didatangkan untuk membantu. Setelah memeriksa sarung pisau secara forensik, pemeriksa menemukan sidik jari di bagian belakang salah satunya. Saat sidik jari itu dicocokkan dengan database negara bagian dan federal, tidak ditemukan kecocokan. Bagi penyidik, ini berarti orang itu belum pernah ditangkap atau sidik jarinya tidak pernah diambil sebelumnya. Penyidik merasa tekanan dari masyarakat untuk segera memecahkan kasus pembunuhan tersebut karena pasangan Zentrup ini sangat dicintai di masyarakat Hanover. Setelah FBI bergabung dengan tim gabungan polisi lokal dan negara bagian, mereka dapat memanfaatkan sistem komputer Rapid Start untuk membantu melacak banyaknya informasi yang masuk.
Sistem komputer Rapid Start diperkenalkan oleh FBI pada bulan Oktober tahun 2002 sebagai tanggapan atas kasus penembakan penembak lingkar DC. Begitu tip di-scan ke dalam sistem, mereka disimpan dalam database di mana mereka dapat diorganisir dan dicari. Namun, tidak ada yang mengarah pada pembunuhan Zentop. Salah satu pertanyaan yang awalnya dipikirkan penyidik adalah, apakah Zentops menjadi sasaran? Itu tidak tampak masuk akal karena penggunaan pisau biasanya mengindikasikan sesuatu yang lebih personal. Selain itu, tempat kejadian tampak berantakan untuk sebuah pembunuhan terencana. Mengapa ada sarung pisau yang tertinggal di sana? Dan jejak sepatu bot serta sidik jari yang tertinggal bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang profesional. Perampokan dieliminasi karena tidak tampak ada yang hilang dari rumah itu. Karena alasan ini, FBI memanggil salah satu profilernya, Agen Jim Fitzgerald dari Behavioral Analysis Unit untuk membantu memberikan wawasan lebih dalam tentang kemungkinan pembunuhnya. Ketika Agen Fitzgerald pertama kali melihat kasus ini, dia merasa itu tidak biasa karena korbannya tidak ada musuh dan dibunuh pada hari Sabtu pagi. Half atau Susan dikenal baik oleh masyarakat kota. Mereka tidak tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal. Dari pengamatan TKP, Agen Fitzgerald berpikir penempatan kursi di ruang studi tampak seperti pertemuan dadakan sebelum terjadinya pembunuhan. Agen Fitzgerald merasa bahwa pembunuhnya yang dia percaya berjumlah 2 orang pelaku yang memiliki sebuah rencana matang. Artinya, mereka masuk ke kediaman Zentop dengan rencana membunuh siapapun yang ada di dalam. Pilihan senjata juga membingungkan. Untuk pembunuh berencana, biasanya pilihannya antara pistol murah atau pistol dengan peredam suara. Zentop mungkin mengenal pembunuhnya atau setidaknya merasa aman membiarkan mereka masuk ke rumahnya. Selain itu, tingkat kekerasan yang ekstrim juga tidak masuk akal sehingga Agen Fitzgerald merasa bahwa pembunuhnya masih muda dan motivasinya mungkin tentang uang atau balas dendam. Namun, untuk sementara tidak ada motif yang masuk akal dalam kasus pembunuhan Zentops. Penyidik kemudian memutuskan untuk merilis profil dasar ke masyarakat. Mereka bertanya, apakah ada yang melihat seseorang yang berperilaku aneh sekitar waktu pembunuhan terjadi? Mereka meminta petunjuk jika ada informasi yang mengubah penampilan, membolos kerja atau sekolah tanpa alasan, atau memiliki luka atau memar yang tidak dapat dijelaskan di tangan atau lengannya. Petunjuk pun mulai berdatangan, tetapi sayangnya tidak ada yang berhasil. Awalnya, penyidik khususnya Agen Fitzgerald diberitahu bahwa tidak ada yang hilang dari rumah. Namun itu tidak benar. Dan dalam seminggu, penyidik menemukan bahwa dompet Half hilang. Ini mengubah segalanya dan sekarang mereka memiliki motif, yaitu perampokan yang berakhir buruk. Penyidik masih berusaha melacak siapa yang membeli senjata pembunuhan. Pada tanggal 14 Februari, seorang pedagang internet di Massachusetts diperiksa. Mereka mengatakan kepada penyidik bahwa mereka telah menjual 2 pisau tempur kepada seorang bernama James Parker yang tinggal hanya 20 mil dari tempat kejadian. James Parker tinggal di seberang garis negara bagian di Chelsea, Vermont. Ketika penyidik tiba di kediaman Parker, mereka menemukan bahwa James Parker tidak membeli pisau-pisau itu. Namun, anak laki-laki James yang berusia 16 tahun dan juga bernama James telah menggunakan kartu kredit ayahnya untuk membeli senjata tersebut. Alasannya saat ditanya adalah dia dan teman lelakinya yang berusia 17 tahun, Robert Talbot, akan menggunakannya untuk mendaki tebing. Beberapa menyebutkan bahwa mereka juga akan menggunakannya untuk membangun benteng. Setelah pisau-pisau itu tiba, James mengatakan jika pisau itu terlalu berat untuk digunakan dalam mendaki tebing, jadi mereka menjualnya ke seseorang di luar toko Army atau Navy. Sementara James dan ayahnya pergi ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut, sekelompok penyidik lain pergi untuk mewawancarai Robert Talbot. Robert mengatakan pada penyelidik, ketika mereka pergi ke toko Army atau Navy, mereka menjual kedua pisau itu hanya seharga $60.
Dia menceritakan kepada penyidik hal yang sama seperti yang diceritakan James kepada penyidiknya. Yang menarik perhatian penyidik adalah cerita kedua anak laki-laki itu benar-benar sama, seolah-olah mereka menghafal pernyataan mereka. Saat Robert ditanya apakah dia memiliki sepatu bot, dia menunjukkan sepasang yang sama dengan yang sedang mereka cari. Robert setuju untuk pergi ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dia juga setuju untuk diambil sidik jarinya, tetapi karena tidak memiliki catatan kriminal dan mau bekerja sama dengan polisi, dia akhirnya dilepaskan. Namun, penyidik merasa bahwa mereka berada di jalur yang benar. Penyidik bergegas ke laboratorium forensik karena ingin sepatu bot mendaki milik Robert diperiksa secara forensik untuk melihat apakah cocok dengan jejak sepatu bot berdarah. Mereka membutuhkan kecocokan itu untuk mendapatkan surat penangkapan. Karena tekanan pada kasus ini, hasil diperiksa ulang dengan teliti, tapi pada pukul 3 pagi ditemukan kecocokan. Penyidik juga dapat menentukan jika sidik jari James muda cocok dengan yang ditemukan di tempat kejadian. Saat penyidik mengumpulkan bukti untuk surat penangkapan, James dan Robert telah mengatakan kepada orang tua mereka bahwa mereka akan menginap di rumah lain. Orang tua James menemukan selembar catatan yang hanya berisi, "Jangan panggil polisi." Tapi mereka tetap menelpon polisi. Saat penyidik tiba dengan surat penangkapan, James dan Robert telah melarikan diri. Tidak ada dari orang tua mereka yang tahu kemana anak-anak mereka pergi. Sementara penyidik menyebarkan peringatan untuk membuntuti anak-anak itu, penyidik lain memeriksa kamar Robert dan menemukan kotak kardus yang berisi kedua senjata pembunuhan. Peringatan berisi informasi tentang Audi Silver tahun 1987 yang ditemukan oleh penjaga negara bagian Massachusetts terbengkalai di truk rest area Starbridge. Seorang pekerja di truk rest area mengatakan kepada penyidik bahwa ada 2 anak laki-laki yang berpakaian rapi meminta tumpangan ke California dalam waktu dekat ini. Mereka menggunakan nama Sam dan Tyler. Terakhir kali dilihat, mereka telah mendapat tumpangan dari sepasang sopir truk suami istri. FBI mulai memberitahu perusahaan truk dan mengirim mereka tentang 2 anak laki-laki yang berusaha menumpang ke arah barat. Mereka menyatakan bahwa mereka dicari dan diduga bersenjata dan berbahaya. Penyidik mengetahui bahwa keduanya mungkin terlihat di Columbia, New Jersey, dan menemukan sopir truk lain untuk membawa mereka ke California. Agen FBI juga memberitahu polisi di wilayah itu bila mereka berdua menggunakan sopir truk untuk keluar dari daerah itu. 3 minggu setelah pembunuhan Zentep, pada tanggal 19 Februari sekitar pukul 4 pagi, sheriff lokal di Spiceland, Indiana, mendengar percakapan di saluran CB dan mendengar seorang sopir truk menghubungi sopir truk lain tentang 2 orang yang membutuhkan tumpangan ke California. Berpura-pura menjadi sopir truk, sheriff itu mengatakan dia akan senang memberi mereka tumpangan dan akan bertemu dengan mereka di truk rest area lokal. Saat berangkat untuk menemui James dan Robert, sheriff itu memanggil bantuan dan setelah bertemu, sheriff itu bertanya nama dan asal kedua anak laki-laki itu. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan, mereka akhirnya ditangkap. Setelah mereka dikembalikan ke New Hampshire dan didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, James Parker menjalani sidang sertifikasi dewasa. Ini untuk menentukan apakah dia dapat diadili sebagai orang dewasa dalam pembunuhan keluarga Zentep. Karena James berusia 16 tahun saat pembunuhan, dia pertama-tama ditangani dalam sistem peradilan anak. Jaksa penuntut negara menegaskan bahwa mereka akan mencoba menyertifikasinya sebagai orang dewasa setelah dia berusia 17 tahun. Pada bulan Desember tahun 2001, diumumkan bahwa James Parker telah mencapai kesepakatan plea deal dengan jaksa penuntut negara. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat kedua pada bulan April tahun 2002 dalam kematian Susan Zentep dan setuju bersaksi melawan Robert Talek. Robert Talek, mantan siswa berprestasi, didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Pengacaranya memberitahu pengadilan bahwa mereka akan banding karena alasan kejiwaan, namun Robert akhirnya mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama.
Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada saat pembacaan vonis masing-masing, James menangis terseduh-seduh, sementara Robert duduk tanpa ekspresi dan menolak menatap putri-putri Zentep saat mereka bicara. Ketika James duduk bersama penyidik, dia menceritakan betapa lama dia dan Robert telah merencanakan pembunuhan dan apa tujuan mereka untuk melakukannya. James dan Robert adalah dua remaja yang mudah bosan dan ingin mencari sebuah petualangan. Mereka juga berbicara jika kelak akan menjadi komando seperti Navy SEAL, tapi mereka tidak sepakat dengan semua peraturan disiplin dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi tentara. Jadi mereka memutuskan untuk melatih diri mereka sendiri untuk melakukan perampokan, pembunuhan, agar bisa mendapatkan cukup uang untuk bepergian ke Australia, di mana mereka akan mengambil apapun yang mereka inginkan melalui perampasan, perampokan, dan pembunuhan. Mereka memutuskan akan mencari sekitar $10.000 untuk bisa pergi ke Australia. Kami bisa pergi kemana saja yang kami mau, dan kemudian kau tahu, menjadi orang-orang yang sangat keren. Dan salah satu tujuan utama kami adalah menemukan cara untuk hidup selamanya, seperti memeriksa semua mitos di Mesir atau sesuatu yang lain, kata James Parker. James mengatakan pada pihak berwenang, Robert berlatih membunuh dengan menghabisi anjingnya sendiri agar dia nanti biasa saat beraksi, namun James tak menyetujui itu. Pada musim panas tahun 2000, pasangan itu dalam perjalanan pulang dari festival Sugar Bush, Vermont, mulai membicarakan perampokan pembunuhan. Pasangan itu juga sudah membobol 2 rumah dalam perjalanan itu. Mereka berencana untuk membujuk penghuni memberikan nomor identifikasi pribadi atau PIN mereka dan mencuri kartu ATM mereka. James dan Robert memutuskan untuk menyeberangi perbatasan ke New Hampshire untuk mencari rumah yang mereka rasa akan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka memilih kediaman Zentep karena terlihat mahal. Dalam 6 bulan sebelumnya, Robert dan James telah mencoba masuk ke 4 kediaman lainnya. Pertama kali pada bulan Juli tahun 2000 ketika mereka mengetuk pintu sebuah rumah di Fairshire, VT dengan alasan mobilnya rusak. Sebelum mengetuk pintu, mereka telah memotong kabel telepon rumah. Pasangan itu mengubah pendekatan mereka saat mengetuk pintu Zentep. Sekarang, pasangan itu mengatakan kepada Half bahwa mereka adalah siswa yang melakukan studi lingkungan untuk proyek kelas dan apakah dia bersedia menjawab beberapa pertanyaan. Half, sebagai seorang pengajar, dengan senang hati menyetujuinya. Dia mengundang keduanya ke ruang studinya untuk memulai survei. Jelas bagi Half bahwa kedua anak laki-laki ini tidak siap dengan pertanyaan survei mereka dan dia memberitahu mereka. Saat Half membalikan badan, Robert mengeluarkan pisaunya dan mulai menyerangnya. Dia menusuknya di punggung, kepala, leher, dan dada. Susan mendengar serangan itu langsung berlari dari dapur, namun dia berhasil dilumpuhkan oleh Robert. Robert kemudian memerintahkan James untuk menusuk Susan dan menggores lehernya. Saat meninggalkan kediaman, mereka mengambil dompet Half yang hanya berisi sekitar $340. Pasangan itu meninggalkan Etna, New Hampshire, tetapi dalam perjalanan pulang, mereka sadar bahwa mereka meninggalkan sarung pisau dan memutuskan untuk kembali untuk mengambilnya. Namun, saat tiba kembali di kediaman Zentep, polisi sudah ada di sana, jadi mereka memutuskan untuk pergi saja. Pada bulan April tahun 2019, James Parker meminta pembebasan bersyarat lebih awal setelah menjalani 18 tahun dari hukuman 25 tahunnya. Selama di penjara, James digambarkan sebagai tahanan yang baik. Dia mendapatkan gelar master dan menggunakan waktunya di balik jeruji dengan produktif. Dia bahkan mendapatkan pengurangan hukuman 21 bulan karena mendapat kredit waktu. Selain gelar pendidikan tinggi, James juga menyelesaikan beberapa program pelatihan vokasional. Dia aktif di teater penjara dan program seni dan beberapa gambarnya terpajang di penjara pria. Psikolog forensik Robert Kinscherf mengevaluasi James Parker untuk mengukur resiko kriminal yang akan ia hadapi bagi masyarakat jika dibebaskan. Skor James menunjukkan level yang sangat rendah untuk perilaku kekerasan dan kekambuhan. Jika dibebaskan,
Dia berencana tinggal dengan orang tuanya yang masih tinggal di Chelsea, Vermont, dan sudah memiliki pekerjaan konstruksi yang telah disiapkan. Pada bulan Juni tahun 2021, muncul berita bahwa James Parker memutuskan untuk menarik petisi pembebasannya. Pada tanggal 18 April tahun 2024, James Parker mendapatkan pembebasan bersyarat dan dia dibebaskan pada bulan Juni tahun 2024. James telah menyatakan penyesalan yang mendalam atas pembunuhan tersebut. Sementara itu, Robert Tulloch pada bulan Agustus tahun 2014, Mahkamah Agung New Hampshire memutuskan bahwa kasusnya akan menjadi salah satu dari 4 kasus yang akan ditinjau kembali oleh pengadilan untuk dijatuhi hukuman ulang. Peninjauan awal telah diajukan banding oleh Jaksa Agung Negara Bagian. James tidak terpengaruh oleh keputusan ini karena dia tidak didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, sebuah dakwaan dewasa yang membawa hukuman wajib. Setelah meninjau berbagai faktor dalam kasus ini, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat kepada Robert Tulloch atau dapat menjatuhkan hukuman yang berbeda. Sidang penjatuhan hukuman ulang Robert Tulloch dijadwalkan pada bulan Juli tahun 2024 dan kemudian diundur menjadi bulan September tahun 2024. Sidang penjatuhan hukuman ulang diadakan pada tanggal 25 September tahun 2024 dengan hakim mempertimbangkan argumen dari jaksa penuntut umum dan pembela, dan mereka akan meninjau lagi hasil putusannya. Begitulah akhir dari kisah pasangan Half dan Susan Zentrup. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.